Sini kalau saya agak beredek-beredek karena mayoritas saya yakin saya juga belum kenal. Mohon izin taruh sebentar ya. Saya asli Sragen, setelah lulus dari Pondok Muhammadiyah Sragen, Pondok Dimsa sekarang, saat itu masih Kalong. Saya setelah merantau ke Jogja, Semarang 10 tahun, tahun 2005 saya melamar salah seorang kader Irmawati lulusan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Keren. Yang kebetulan juga putranya Ketua PCM Keramat Karanganyar saat itu. Yang dari Karanganyar, mohon izin saya putra mantunya Umar Mudah. Anak saya yang pertama lulusan Dimsa juga SMA Trensen Sragen, saat ini ada di UGM. Anak saya yang nomor 2 sekarang Pondok Kitab itu lulusan Pondok Pesantren Muhammadiyah Mas Sukodono Sragen. Yang nomor 3 sekarang lagi di Pondok Taufik, dulu juga lulusan Pondok Pesantren Muhammadiyah Mas Sukodono Sragen juga. Yang nomor 5 sekarang lagi yang nomor 4 lagi mondok di Pondok Pesantren Muhammadiyah Mas Sukodono juga. Yang nomor 5 ini masih di MI Muhammadiyah Sipit Sidoarjo Sragen. Yang nomor 6 masih sama di MI juga kelas 3 MI Muhammadiyah Sipit Sidoarjo. Itu MI yang kalau Bengawan Solo meluap libur sekolah. Kemarin libur karena kebanjiran. Yang nomor 7 insya Allah. Tapi saya janji kalau anak saya nanti dianugerahi sampai 7 juga saya sekolahkan di Muhammadiyah. Terima kasih Bapak-bapak Kepala Sekolah SMA. Saya pokoknya dengan Muhammadiyah itu banget sekali, sangat apresiasinya, perjuangannya luar biasa. Kenapa untuk pagi hari ini saya pakai judul seperti ini? Karena judul ini saya bawa kemana-mana. Dulu waktu latihan instruktur Baitul Arqam di Kaliurang Jogja, saya juga mengambil sindikasi seperti ini. Kalau kita ingat ada agenda 5 tahun ke depan, versi hasil muktamar 48 di Solo kemarin. Tapi saya cuma sebut yang nomor 1, yaitu peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammad. Nah, ini spesialisasi waktu saya ngambil materi di Instruktur Baitul Arqam. Cuma di materi ini, kalau Baitul Arqam malah paling sering dihilangkan. Tapi alhamdulillah muktamar kemarin ini menjadi agenda nomor 1 dari 8 agenda Muhammadiyah 5 tahun. Kenapa sih paham dan ideologi kemuhammadiyahan? Karena ini urusannya dengan mindset, Bapak Ibu. Sebenarnya mindset itu pengaruhnya seperti apa sih? Kok selama ini diomongin mindset, pola pikir, paradigma, ideologi dan sebagainya. Ngaruhnya itu seberapa sebenarnya dalam manajemen gitu? Hubungannya apa tuh manajemen sama mindset? Nah, ini saya tadi juga diceritani Pak Aris pernah ikut pelatihan The 7 Habit, pelatihan yang paling mahal saat itu bersama Coach Dinar juga. Ini pencetusnya Stephen Covey, anaknya juga luar biasa. Anaknya Stephen Covey ini juga pakar manajemen, Sean Covey. Dia penemu teori manajemen 48. Jadi menurut Stephen Covey, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Bocah telatan, di contohnya pokoknya kita dulu yang di situ. Bocah ratau garap PR, ada ribet dan panas. Tapi itu merubah kecil. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Stephen Covey ini menggambarkan pola pikir, mindset, ideologi, pahamnya itu kayak kemudi kapal kecil, tapi dia merubah arah
Seluruh badan kapal itu. Kalau sekedar pengen bagus si kapal ya cukup dicat. Kalau pengen agak nyaman ya diperbaiki interior. Tapi kalau pengen arahnya berubah, mindsetnya berubah. Nah, kalau kita pengen bicara paham dan ideologi Muhammadiyah, kok rasanya tidak bisa tidak, kita harus menelusur sejak awal Muhammadiyah ini didirikan. Kalau enggak nanti ahistoris Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ada 3 tujuan. 1, jangan sampai orang dekat jadi Muhammadiyah itu enggak paham keislaman ala Muhammadiyah. Oh ya, dia link YouTube ya. 2, karena kalau jangan sampai orang bekerja di Muhammadiyah Link YouTube enggak bangga sama sekali dengan Muhammadiyah. Runtut Mbak, satu akun. Saya ada cerita seperti itu, kisah nyata ya. Saya pernah mengikuti pertemuan lembaga-lembaga filantropi di Jakarta. Saat itu yang mengadakan grup khusus yang punya link saja yang bisa lembaga-lembaga filantropi yang basisnya Islam, tapi tidak semua lembaga Jakarta. Ada lembaga wakaf, juga ada lembaga sosial, tapi basisnya Islam. Salah satu alumni Domain Duafa itu bercerita, habis diundang di PDM Banyuwangi. Arsip kita aja. Saat itu PDM Banyuwangi habis selesai bangun gedung dakwah Muhammadiyah. Nilai bangunannya habis 1 M. Terus alumni Domain Duafa itu dibilangin, Anda pembicara pertama di gedung dakwah ini. Dengan melihat megahnya gedung itu, sang pembicara dari alumni Domain Duafa itu tanya, ini pusat bantu berapa? Sama PDM-nya tentu di Muhammadiyah nggak ada model kayak gitu Mas. Bangun ya kita cari sendiri. Terus hak milik, loh di Muhammadiyah hak milik langsung punya pimpinan pusat. Nggak ada kita daerah-daerah atau bahkan individu-individu itu bisa memiliki aset perserikatan. Habis cerita gitu dia langsung bicara sama audien, sama kami saat itu, mau Anda di hadapan berbagai lembaga itu, setelah Anda kerja mencari dana ke sana kemari, habis jadi langsung punyanya orang pusat. Saat itu saya lihat Mas Dodo itu langsung blebes. Blebesnya tuh gini, orang luar Muhammadiyah betapa kagumnya dengan Muhammadiyah, bisa bikin sistem kayak gini. Orang tuh loh pengen bangun lembaga mirip Muhammadiyah. Lah kita ini yang di Muhammadiyah itu sering gak bangga loh kalau saya itu Muhammadiyah. Nah yang dihindari dari materi ini itu yang ketiganya adalah jangan sampai orang kerja di Muhammadiyah malah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Enten beten kata nih. Niki nggih kawula. Kagem kudung nopo nih. Saya yakin tidak ada kalau di populasi nanti kalau saya nyindir guru Muhammadiyah, saya bisa dipecat jadi mantunya Bu Mahmudah karena bapak ibu saya guru Muhammadiyah semua. Walat. Itu yang kita hindari. Maka kami menarik dari sejak bagaimana sih Muhammadiyah ini didirikan. Tapi karena ini di hadapan kepala sekolah ya harus ada ilmiahnya, harus ada. Saya pakai teori peradaban dari Muhammad Iqbal, salah satu tokoh pendiri Pakistan, dan Dr. Hasan Hanafi. Ini lebih kontemporer dari Suriah. Dia mengatakan bahwa peradaban itu akan unggul. Dua tokoh ini teorinya mirip. Peradaban itu akan unggul jika mempunyai 2 hal yang berbeda. 1, dia mempunyai inovasi yang melampaui zaman. Ada tajdid. Tetapi nggak bisa hanya itu. Inovasi itu tidak bisa. Harus ada turut, harus ada tradisi positif yang dipertahankan. Kalau Iqbal itu mencontohkan Yunani. Yunani kita tahu negara kecil loh itu. Bahkan negara-negara kota. Ada Athena, ada kecil-kecil. Tetapi kita ngerti pengaruhnya sedunia.
betapa keilmuan Islam itu banyak dipengaruhi dari keilmuan Yunani. Termasuk, maaf, hukum kias itu. Kias itu awalnya dari pemikiran Yunani. Analogi. Kenapa Yunani besar? Setelah dia mengadopsi pemikiran-pemikiran modern, maju saat itu tentang filsafat, tapi masih mempertahankan dogma-dogma dasar yang bertahan di mereka, yaitu tentang apa? Mitologi. Maka banyak dewa-dewa di Yunani rasional, tapi masih bertahan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalau Hasan Hanafi, dia mencontohkan Cina. Kita kan dipengaruhi Cina saat ini. Luar biasa. Amerika aja ampun. Amerika itu pernah berikhtiar, jangan sampai produk Cina itu masuk di Amerika. Kesimpulan mereka cuma satu, menyulitkan diri sendiri. Begitu. Karena produk yang dibikin di Cina kualitas sama, lebih murah. Akhirnya banyak pabrik Amerika, bahkan Eropa mendirikan di Cina. Hasilnya podo, produksinya murah. Akhirnya kalau melawan Cina kesimpulannya ngel-ngelawe. Iya, dahsyatnya. Itu karena apa? Di satu sisi mengakomodir ideologi baru pasca keluar dari kerajaan menjadi republik, ideologi komunis, bahkan kapitalis, tetapi masih mempertahankan tradisi Konfusianisme yang bertahan di masa. Nah, nanti kita lihat apa yang dilakukan Kiai Dahlan. Sebelum mau jelek-jelekan Muhammadiyah, nah, kita harus ngerti dulu supaya kita ngerti betapa dahsyatnya karya yang sudah dilakukan Kiai Dahlan. Menurut saya yang dilakukan Kiai Dahlan itu cuma satu, Bapak. Penyantunan terhadap kaum fakir. Cuman kaum fakir saat itu ada dua. Satu fakir ilmu. Yo, gimana daerah terjajah? Saat Kiai Dahlan merintis Muhammadiyah itu kan belum ada Indonesia. Ya betul. Adanya Mataram. Saat itu Mataram. Penduduk pribumi untuk mengakses pendidikan saat itu sudah ada Budi Utomo, hanya kaum bangsawan. Sedangkan kita kalau mau belajar, yes, di pondok-pondok Sorogan itu gak ada pendidikan yang modern. Fakir ilmu plus fakir harta. Genap sudah. Nah, dari fakir ilmu ini Kiai Dahlan memberikan solusi pendirian sekolah, halaqah-halaqah, pengajian-pengajian. Inspirasinya dari mana? Dari surat Wal Asri. Wal Asri itu kan demi waktu, modernisasi, berkemajuan, gitu kan? Kalau terjemahan agak bebasnya, pondok modern itu bahasa Arabnya apa tadi? Asli. Iya kan? Al-Badul Asri. Kiai Dahlan mendirikan sekolah modern kan pada zamannya. Pada zamannya sekolah yang didirikan Kiai Dahlan seperti di film Sang Pencerah itu sekolah unggulan, betul? Pada zamannya loh. Unggulan. Jangan salah, unggulan pada zamannya. Sesuatu yang beda. Sekolah yang dibikin Budi Utomo pun belum seunggul itu, belum klasikal, belum berkurikulum, belum ada bahasa asing. Loh, di SD Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah yang didirikan Kiai Dahlan, bahasa Belanda diajarkan. Sehingga pernah dites, suruh bicara di sekolahnya Belanda pakai bahasa Belanda. Pada zamannya loh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu Wal Asri itu diajarkan berapa ayat Bapak Ibu? 3 ayat. Diajarkan Kiai Dahlan berapa waktu? Ada yang tahu, Cung? Ya, sepekan sekali itu butuh waktu berapa lama? Saya mau tanya, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? 7 sampai 8 bulan.
Apa beliau begitu intent dengan wal asri? Karena Muhammad Abduh pernah nulis menyitir dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menyatakan jika Al-Quran ini tidak diwahyukan 114 ayat surat, cukup wal asri aja sudah muat. Dan Kiai Dahlan sangat intens untuk mengkaji. Jadilah perguruan tinggi Muhammadiyah, jadilah sekolah-sekolah perguruan Muhammadiyah seperti saat dari ngaji 3 ayat. Nah, terhadap kaum papa yang fakir, beliau mendirikan PKO, penolong kesengsaraan umum. Nah, sekarang kan PKO agak lebih menyempit penyantun kesehatan sekarang ya. Pusat kesehatan. Pernah muktamar sebelumnya itu penyantun kesejahteraan umat ya, sebelumnya. Padahal dulu penolong kesengsaraan. Coba secara diksi pilihan kata aja. Dulu penolong kesengsaraan pernah menjadi penyantun kesejahteraan. Sengsara sama sejahtera itu bedanya jauh loh. Oh jangan, nek dulu yang diurusin sengsara, sekarang yang diurusin yang sejahtera. Dulu umum, sekarang umat. Menyempit enggak? Dulu Kiai Dahlan kalau mau nolong orang itu syaratnya cuma 2 Bapak Ibu. 1 sengsara, 2 manusia, dan ditolong. Orang ditakoki kowe KTP-ne apa? Kowe duwe NBM ora? Sehingga Muhammadiyah awal-awal itu melesat. Karena ikhlasnya Kiai Dahlan membantu semuanya. Lalu saat ini dhewe orang Muhammadiyah kok dibantu. Lah nek ngono ya sesuai Muhammadiyah ora tambah ning sudo, nggih mboten? Tahu pengajian ranting-ranting cek. Angger usiane mayoritas 60 ke atas nih, masa depannya suram. Karena nggak pernah melebar bantuannya, nggak pernah melebar. Dan itu inspirasi dari surat Al-Ma'un. Di film Sang, Bapak Ibu ada yang belum nonton film Sang Pencerah? Wah, gitu. Sampai murid yang paling kritis, murid kinasihnya Kiai Dahlan yang namanya Mbah Suja, protes. Karena diajarkan berapa lama? Yang 7 ayat itu 7 bulan Bang Asri. Kalau Al-Ma'un 3 bulan. 7 ayat 3. Diuplek-uplek setiap hari. Takone wis hafal apa? Terjemah wis dipraktekne buat. Maka Kiai Dahlan itu kalau di bukunya Mbah Hajid 7 kelompok ajaran Kiai Dahlan, 17 kelompok ayat. Jadi murid-muridnya termasuk Pak Ayat, itu ceritanya Pak Sukriyanto, putranya Pak Ayat, itu nyoba kumpulkan sakjane ayat sing diajarke Kiai Dahlan itu berapa. Oh hasilnya so luar biasa nih, cuma 50-60 ayat. Dan itu ada di buku yang ditulis oleh Mbah Hajid. Saya nggak tahu ada buku orang, karena Kiai Dahlan itu nggak nulis buku. Itu pun karena murid termuda beliau yang saat itu usianya 25 tahun, habis mondok dari Termas, datang ke Kauman ngaji ke Kiai. Lulusan Termas, pondok salah satu tertua di Indonesia, santri senior, nyedak Kiai Dahlan itu iso isin, aku kok koyo rung Islam. Lulusan pondok senior ya, rasanya setelah dekat Kiai Dahlan, aku koyo rung Islam. Karena begitu totalitasnya beliau dalam berislam.
Nanti kita lihat seberapa totalitas. Al-Maun 7. Al-Maun itu 3 bulan. Pramilo di Muhammadiyah itu memang sejak awal tidak begitu terkenal pondok hafalan. Karena yang penting itu amalan. Bahkan Kiai Dahlan itu dalam satu dogmanya di kitabnya Mbah Hajid itu yang ditulis Mbah Hajid itu, gak perlu pindah ayat yang lain sebelum yang ayat ini dilakukan. Dilakukan loh. Betul apa loh? Nah ini kan problem kita sekarang Bapak Ibu. Wong kula ngrasake anakku kabeh iku ning sekolah Muhammadiyah. Sing penting apa loh? Lo serius niku? Serius. Ada anak saya itu paling tom-tomen karo kon ngapal. Kaya setengah trauma itu. Wingi ning pondok Muhammadiyah setengah tak paksa. Wis pokoke mondok. Lah kono tafid bah gitu. Lo karo tafid iso trauma. Karena di MI lulus wajib 1 juz gitu kan. Hafal, habis itu di SMP di Pondok Muhammadiyah yang level SMP, wah terus digencet. Ya kepala sekolah ya matur. Pokoknya sak mampune Pak, nyantai mawon pondok Muhammadiyah. Iya sak mampune, tapi kan bocah ya digencet terus. Mulai mesti ngamuk. Kiai Dahlan itu loh doktrinnya. Gak perlu pindah ayat lain kalau ayat ini belum diamalkan. Dan ini kayak Muhammadiyah sana. Kita harus mengakui bahwa pondok tafid kita ini memang tren yang melayas. Padahal Kiai Dahlan itu bukan melu tren, tapi gawe tren. Trendsetter. Makanya dados Muhammadiyah pertama kudu bangga dan pede dulu. Nek ora bangga karo pede, wis melu pasar jamin. Wong ngono aku nek ra ngono ya ora payu ora pede. Karo dodolane dhewe ora pede, wong arep tuku iki. Wong kene sing dodol ora pede karo barangnya. Nah, lalu kita lihat seperti apa hasilnya setelah 1 abad. Apakah betul-betul Kiai Dahlan itu turutnya, tajdidnya itu melampaui zamannya atau tidak? Pokoknya kalau kata cerita mau main ke cerita. Pertama sing pokok dulu dalam rukun Islam mana yang tidak mengaku bahwa persoalan purifikasi agama syahadat itu Muhammadiyah pionir di Indonesia. Nek saiki kan anyar-anyar kembali Quran Sunnah. Nah, ini kan Indonesia Muhammadiyah Bapak. Itu diakui lah, banyak riset penelitian juga. Lalu apa pembaharuan yang dilakukan Kiai Dahlan dalam rukun Islam kedua? Salat. Ada yang tahu Bapak Ibu? Dalam satu cerah apa yang diperbarui oleh Kiai Dahlan? Arah kiblat. Ada lagi yang lain tentang sholat yang Bapak Ibu ketahui? Saya tahu dari bukunya Prof. Munir Mukan. Karena Prof. Munir Mukan itu dianggap sebagai perpustakaan Muhammadiyah berjalan. Soalnya banyak tulisan beliau tentang Muhammad. Ada yang lebih dahsyat dibanding sekedar arah kiblat. Iku wis gegerke. Niku mau nggih. Yaitu khutbah Jumat. Saat itu khutbah Jumat itu dianggap sebagai bagian rukun sholat Jumat. Karena bagian dari rukun, maka boleh nggak bahasanya dirubah jadi bahasa lokal? Tidak boleh. Maka sampai ada fikih-fikih 2 khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat, kan atau enggak? Wah, makanya kalau ditaji sekarang walaupun ora jamaah ya tetap 2 rakaat kan gitu. Karena bukan bagian dari itu. Maka Kiai Dahlan itu yang mengawali khutbah Jumat tidak pakai bahasa. Lo jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Coba bayangin, kabeh ulama sak Mataram khutbah bahasa Arab kabeh, Kiai Dahlan basa Jawa rasane pripun?
Umpamane garwane panjenengan Ibu, khotbah nyegile ngoten niku rasane ngoten pripun? Aneh. Oh ya banget pentopan. Tapi coba kita lihat satu abad kemudian, mana yang tidak mengikuti? Ngaku Muhammadiyah maupun bukan, sekarang khotbah orang-orang sing nganggo bahasa Arab. Mayoritas ora mungkin bahasa Arab kan? Kita juga begitu. Itu rukun Islam. Rukun Islam ketiga nopo? Rukun Islam ketiga nopo? Zakat. Ya saat itu Kiai Dahlan tidak mendirikan lahismu memang. Tetapi dasar-dasar keamilan sudah dilakukan. Bapak Ibu, kita tahu budaya orang Indonesia, kalau yang punya kesadaran zakat, sebelum ada lembaga amil zakat yang resmi, yang dilakukan cuma dua hal. Satu nek orang bagi dewe, loro titip kiai ini. Terus betul. Nah, coba saat itu Kiai Dahlan ketitipan banyak jis masuk ke kantong pribadi, masuk kas Muhammadiyah. Padahal kiai liyane bahkan seprene isih jalan ketitipan zakat wis gawe pondoke, engko pondoke sing warisi yo Gus kan ngoten to. Lho Kiai Dahlan nek arep sugih, kapan? Kalau di bukunya Mbah Sujak, kalau Mbah Jid tentang ajarannya sama-sama murid beliau, kalau Mbah Sujak lebih banyak perjalanan hidupnya. Itu bagaimana beliau mendekati pengusaha, bagaimana beliau mendekati anak muda, dan bagaimana beliau mendekati anak-anak level TPA, diceritakan semua. Dahsyat oleh satu orang. Oleh satu. Tradisi keamilan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sehingga tidak ada ahli waris Kiai Dahlan mewarisi sekolah atau rumah sakit Muhammadiyah. Bahkan kita sendiri sudah nggak tahu anak turunnya siapa, gitu. Ada yang tahu? Ini anak turunnya. Saya gara-gara pernah ngisi di Pemuda Muhammadiyah yang dimasukkan di YouTube-nya Masjid Al-Falah, saya dijerap-japri Prof Munir. Gara-gara ada salah satu profesor yang anak turun Kiai Dahlan itu mau nyusun tentang pemikiran Kiai Dahlan. Dikirane isine anak turune kok kaya udeng. Padahal yo blas mek maca tok. Dan sekarang coba kita lihat. Seluruh ormas mendirikan lembaga amil. Walaupun di ormas sing biasa titip zakat ning kiai ini, kepaksa ya tetap gawe lembaga. Saya pernah ketemu sama pengurus itu akhirnya gini, Mas, kita nek ngurusi pakai wae Mas. Zakat lho, urusannya repot karo kiai-kiai ini dhewe. Diikuti satu abad. Dianggap saat itu ya mungkin pemaki nyegile mau piye kan. Ya jelas dong, kiai yang lain ya sensi. Gaya banget modal si Dahlan itu. Nama kecilnya kan Dahlan. Ora gelem nompo-nompo, malah betul barang-barang ya kan ngoten to. Rukun Islam keempat, puasa. Bapak Ibu mesti nggak tahu tradisi puasa saat ini. Saya kalau belum baca tulisannya Prof Munir juga nggak tahu. Entah kenapa, padahal di kitab-kitab fikih nggak kayak gitu. Tetapi tradisi umat Islam Nusantara saat itu kalau sahur tengah malam, bukannya habis tarawih. Bahkan kalangan santri itu biasa, bukannya itu ya sahur. Entah kenapa kayak gitu. Jadi sekali toh santri-santri, yo karo ngirit barang mungkin gitu. Nah, ketika Kiai Dahlan ngajarke yang sunnah itu mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka, piye rasane? Liyane wis do nglumpuk,
yang masjid gede gitu kan. Amarga sahur ndek bengi. Lah kene ameh adzan subuh cek ngopi gitu. Bisa mengakhirkan sahur. Engko adzan maghrib kita langsung buka liyane do jalan ke masjid maghrib teko tarawih. Betapa sangat dipuji kan? Makanya kalau di film Dua Kiai, bukan yang sang pencerahan atau di Nyai Walidah ya, yang dikeploki itu loh, Kiai Edan itu di film apa itu? Sampai Sang Pencerahan juga. Itu ceritanya nggak berhenti Bapak Ibu. Setelah Kiai Edan melu tuh malah saat itu murid-murid itu semantel gitu pengen ngetaki bocah-bocah itu ditenangke. Apa yang dilakukan Kiai Edan? Melok-melok, Kiai Edan itu sampai bocah menang. Habis itu apa yang dilakukan Kiai Edan? Itu di bukunya Mbah Suja ada. Dideketi anak-anak. Aja ning omahku. Tak ceritani belum. Tak ceritani nek bocah sakniki kaya ayo ning omahku tak jilai HP ngoten lho, Bu. Tak jilai PS gitu. Oh iya seprintil. Wah, nggih diceritani nggih Kiai melu. Bermelu kayak jalan celuk-celuk Nyai Walidah. Ya nek bocah-bocah ini dolan rene sepake panganan. Diceritani guyu-guyu karo mangan. Baru ki dikandani. Sesuk rene nek gelem ora tak critani. Purun-purun Kiai sesuk rono. Gitu tiap hari baru ki diajari ngaji. Sangka ngelok ke Kiai dan dadi santri. Coba nek murid jenengan ngelok ke jenengan kepala sekolah dan wis bubar wis. Bubar niku. Tapi lain Kiai Dahlan ini lain sekali. Dahsyat. Apa yang terjadi? 1 abad kemudian masih adakah orang yang bukone bantarweh? Sahur tekan malam. Tagih, Bro. Itulah inti tasjid. Suatu saat akan diikuti oleh mayoritas orang walaupun tidak mengakui jadi pengikut. Melampaui zamannya. Makanya jangan takut Pak nyegele niku ampun takut. Mesti payu, sing penting becik. Nek elek ya aja pede, elek kok pede. Becik. Pede. Suatu saat itu coba ada gium yang umum di sekolah-sekolah. Sekolah ini maju ya, gede kurikulum dewe ada di itu. Tapi wah piye yo, ngene mau ngitung jam ngajari piye, urusannya kan yo karo gaji bareng. Monggo lah itu lebih teknis. Rukun Islam kelima, haji. Apa yang dilakukan Kiai? Ketika dermaga Cirebon itu dibuka oleh Belanda, beliau mengorganisir supaya jamaah haji tidak berangkat sendiri-sendiri, tetapi ada jamaah. Beliau KPIH. Dan waktu nego, ada cerita menarik. Waktu nego dengan yang punya kapal perang Belanda, itu Kiai Dahlan dibilang, Kiai, kalau bisa nyediakan 2000 jamaah, tak voting 50%. Langsung 5000 jamaah wonge sapa? Dipun Kiai separuhnya aja. Bisa nyediakan 1000, tak voting 50. Sudah turun 50%. Kiai Dahlan terus ini. Nek separuh neneh kok ya jadi voting 50%. Orang Belanda yang bilang itu sama Mbah Suja lagi. Sama Kiai 500 tak voting 5. Turun 75% kan dari rencana awal baru voting itu. Yang Kiai yang bilang-bilang yang lain. Keluar dari kantor itu langsung bilang sama Mbah Suja. Suja, suatu saat Muhammadiyah kudu duwe kapal dhewe. Tontonan batine sing dipangan wong londo.
Lho Kiai Dahlan nek ngadep-ngadep ke ngomong pas semangatnya dibandingke karo sing pol sisa. Nek londo iso kowe iso, ora kok ning kene nek ormas kae iso kowe kudu enggak pol ke sisa. Nek awake dhewe saiki yo nek Cina iso kowe iso ngono lho. Wong saiki kok nyebute ormas padha-padha wong pribumi. Kiai Dahlan. Sehingga apapun yang dilakukan Belanda Muhammadiyah bisa. Sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan kapal haji tahun 1934 Muhammadiyah. Indonesia belum ada, Muhammadiyah sudah. Pertentangan di internal banyak. Salah satu yang ditulis Mbah Suja, lah niki mungkin nek bar tumbas terus dibom londo pripun? Ayo bubar. Jawab ya gampang lho, nek rawani ngono wis turu ning omah nanti resiko. Apa yang enggak ada resiko? Terus gawe gedung dhuwur-dhuwur gede-gede, ora ono muridé piye? Rasa gawe kan ngoten to. Ya semua ada resiko. Muhammadiyah yang menginisiasi pertama kali. Sakniki Cuk, enten ormas radio kabeh. Damel danten ora sah ormas, bahkan individu-individu do gawe. Kadang saingan karo gone perserikatan malah. Gitu tuh. Satu abad kemudian diikuti oleh mayoritas orang Indonesia. Itu dalam rukun Islam. Oke lah, rukun Islam. Dalam muamalah apa kayak gitu juga. Dalam muamalah. Gaya sekolah saat itu ada Kiai Magelang ya. Ya tadi sang pencerah marah-marah tuh. Terus hadis yang biasa turun waktu Valentine. Napa? Iki tiru-tiru wong kafir iki, yo wong kafir. Kan gitu loh. Hadis Valentine. Loh hadis itu kalau soal akidah Bapak Ibu. Masa soal budaya, soal muamalah mau kena itu juga. Ya enggak lah. Muamalah mau dagang sama orang non muslim ya udah apa-apa. Gitu. Sehingga dijawab dengan santai. Loh Kiai wau saking Magelang, dugi Jogja, melampah napa nitih kereta. Numpak kereta kedan wong mlaku Magelang kok yo Jogja. Lah kereta ngene wong kafir kok ngene wong Islam. Oh langsung, mulai. Satu-satunya jangan. Wah. Yang dulu dikafir-kafir kan, saat ini mana ada ormas nggak punya sekolah modern kayak yang didirikan Muhammadiyah? Bikin semua diikuti Bapak. Tidak cuma itu. Saya yakin satu cerita ini Bapak Ibu juga belum dengar. Waktu Kiai Dahlan mendirikan PKO, diresmikan 1 atau 2 pekan kemudian beliau ajal, kondisi sudah sakit-sakitan, maka Mbah Suja lagi yang jadi motornya. Muhammadiyah sudah punya dokter di Jogja. Di Jogja saat itu sudah ada 2 rumah sakit. Ada yang tahu Bapak Ibu rumah sakit apa? Di Jogja saat itu sudah ada 2 rumah sakit. Rumah sakit apa? Panti Rapih dan Bethesda. Satu punya Katolik, satu punya Nasrani. Dokter poliklinik PKO kita dokternya dari mana? Dari 2 rumah sakit. Tidak cuma Nasrani, tapi juga kulit. Sehingga saat itu Kiai Dahlan diledek Kristen putih. Putih ketoke Islam tapi kok kerjane karo wong Londo. Yo nganggo jas kaya wong Londo ning isore jejaritan ngono to. Diledek Kristen. Itu jero lho niku ledekane niku. Jero. Kiai Dahlan ki yo bangsawan. Ya bangsa diledek Kristen. Tapi coba kalau tangkap mana sekarang yang tidak mendirikan rumah sakit seperti yang dilakukan Kiai Dahlan. Dokter boleh dari manapun. Saat itu dialami Kristen putih 1 abad kemudian jalan. Makanya kita harus semat kayak pesan Kiai Dahlan.
Bedakan mana itu syariat, mana itu fikih, dan mana itu budaya agama. Jangan dicampur aduk. Budaya agama hadis Valentine nggak masuk. Bid'ah itu kayak Prof. Yunah Areas bilang hanya berurusan dengan syariah. Fikih mawon lho ora iso diomongi karo bid'ah. Nggak bisa Bapak Ibu. Syariahnya bayar zakat fitri. Mau pakai beras, mau pakai uang itu fikih. Bisa diarani bid'ah fikihnya. Nggak bisa bid'ah ketika saya ngomong zakat fitri tidak wajib lah, kuwi bid'ah. Tapi nek bayare karo kurma, gandum, beras nopo uang itu sudah fikih. Nopo nek budaya agama kok diarani bid'ah, betul nyambung meleh. Kiai tafsir kan berulang-ulang. Kita harus pinter ini milahkan mana syariat, mana fikih, mana budaya agama, biar kita tidak jadi orang Muhammadiyah yang ustadznya itu medsos. Manggeroen tuh share-sharean BA, share gitu. Oh, tenyono kepala sekolah Muhammadiyah itu. Ya nek ditakoni sumbernya pundi Pak? Mbah aku ora tau takon yo. Wah, jempolnya lebih cepat dari yang dipikir. Itu Bapak Ibu. Dalam muamalah pun itu juga diikuti oleh mayoritas umat Islam. Maka Prof. Munir itu dengan PD itu mengatakan Muhammadiyah. Indonesia saat ini ya Muhammadiyah. Biyen salate ning lapangan itu diledek-ledek. Orang ngerti toha, roh, saiki ndi sing ning lapangan. Yo Indonesia saat ini Muhammadiyah. Maka sekarang yang masih jelek-jelekin Muhammadiyah, duwe karya apa? Kontak ngerti wae. Terhadap Indonesia ini sudah punya karya apa, diikuti siapa? Nanti dulu toh. Kita ini masih sangat bangga dengan Muhammadiyah dan terkagum-kagum. Kiai Dahlan kok iso ngono ki piye? Dalam waktu yang sangat singkat. Dan Bapak Ibu harus tahu, Kiai Dahlan itu 2 kali naik haji. Pertama naik hajinya ikut bapaknya, karena bapaknya mendapatkan perintah raja saat itu untuk menghajikan ayahnya raja. Raja yang berkuasa saat itu adalah Habib 7. Bapaknya Kiai Dahlan disuruh menghajikan Habib 6. Darwis saat itu ikut. Haji yang kedua itu adalah perintah raja langsung. Karena raja gelisah. Londo yang gawe pabrik itu komplit, paket komplit, sak perumane, sak sekolahane, sak pantine, sak klinike. Iki nek diterus-terus ke Mataram kabeh dadi Katolik. Disuruhlah Darwis belajar Quran, pulang bawa gerakan untuk menangkal. Diakui atau tidak, alhamdulillah Indonesia merdeka 98% Muslim. Baru merdeka saat ini dari 88. Sing 10% hilang. Ngerti dijajah terus ya. Diakui atau tidak, makanya ketika Pak Leknya yang sesama bangsawan itu marah sama Darwis, beliau tetap jalan. Dan raja sendiri yang melindungi. Bahkan yang cerita terkeren pernah grebek mulut itu mehbar sama ibadah. Saat itu grebeknya bareng sama Idul Adha atau gimana, saya agak lupa sejarahnya. Usul sama raja untuk diselisihkan sehari. Suruh datang jam 2 malam ke keraton. Ini di bukunya Pak Ayer Supriyanto ada. Pak Supriyanto Ayer, maaf. Kisah-kisah tentang tokoh Muhammad. Jam 2 malam. Lampu mati. Wes dah ngomong apa kamu Dahlan. Ceritakan. Usul kula ngeten. Ya wes, sing mbok usulke sing digunakne, bar kuwi lampu dihidupkan. Patih, bangsawan, pangeran ngumpul semuanya.
Ya mau tak pateni men kowe ora grogi nek ngomong. Sedekat itu hubungan Kiai Dahlan sama Raja saat itu. Jadi Muhammadiyah ini ngakoni mboten produk keraton. Lalu piye? Itu misi resmi Raja. Misinya menyelamatkan Indonesia saat itu supaya tetap Indonesia. Oh, kayak ngene ora bangga ya. Kita ya ora ngerti wae. Lo sering ngecek. PKU pertama itu berdiri tahun berapa? Yang di Jogja itu. Ya tahu enggak? Ngeten wae. Jenengan niteni Kiai Dahlan ajale tahun pinten? Ora ngerti Mas, awake dhewe ora tau haul sih masalahnya dadi ora ngerti. Coba tertele haul ngono ada apa? Tahun 2003 Bapak Ibu. Itu pertama. 23. Itu pertama poliklinik PKU yang sekarang jadi PKU gede banget itu. Ya. Setahun kemudian berdiri lagi di mana? Iki ajane kiai ini Kiai Dahlan Kiai Slamet. Kok sejarah dhewe artine. Coba sejarah Anies asli mana? Jogja apa? Oh Prabowo. Tahun 24 itu berdiri di Surabaya. Direktur yang pertama Dr. Sutomo, pahlawan nasional, wong abang, orang Muhammadiyah, tapi karena apresiasi terhadap Kiai Dahlan, rela. Nah, itu tadi tasdidnya. Lalu turutnya apa yang dipertahankan? Tradisi Lomo yang sudah mengakar. Coba Bapak Ibu. Wong Indonesia wong Nuswantara itu awet saka jero weteng, teka jero kuburan, enek iki bacaan. Sakek omone. Gitu petang sasi. Bacaan. Komitoni bacaan. Lahir akeh kok bacaan meneh. Gawe omah surup-surupan bacaan. Bangke. Mitok, baik mitonan. Engko tandur bersih ngerti dosa. Panen bacaan bersih dosa. Lamaran bacaan. Ijab bacaan. Resepsi bacaan. Mati wae bacaan. Indonesia. Nah, Kiai Dahlan tidak menghilangkan lomonya. Yang dihilangkan adalah jenis. Karena problem orang Indonesia itu walaupun dijajah kok ora iso mangan kok. Ning ora iso sekolah. Ora iso berobat di tempat yang modern. Loh saat itu Kiai Dahlan ahli tibu nabawi, ahli. Kiai Dahlan itu pernah pondok khusus ke kiai, itu belajar tentang bisa ulang. Tentang racun. Tapi ya tetap merintis rumah sakit modern karena eranya sudah kesana. Saya ini kadang malah dibalik-balik. Wis ning medis yo engko cek nganggo bekal. Enggak apa-apa. Tapi arus itu kita sudah bisa nyandra. Ini loh sahabat kemudian itu begini. Tradisi luar biasa. Coba saya mau tanya lagi ini saja. Untuk benar nggak sih tradisi Lomo itu bertahan di Muhammadiyah? Sekolah unggulan pertama yang didirikan Kiai Dahlan gratis nggak buat apa? Rumah sakit pertama yang didirikan di Jogja dan di Surabaya gratis nggak buat apa? Anda baca itu di webnya PKU Bapak Ibu, itu masih ditulis di sini. Buat apa? Gratis. Di Surabaya buat apa? Gratis. Pertanyaan saya sederhana. Saat itu Muhammadiyah masih miskin atau sudah kaya? Miskin. Kaya. Miskin. Buktinya apa? Kiai Dahlan sampai lelang barang-barangnya gaji guru-guru Muhammadiyah. Terus betul. Bapak Ibu, Kiai saya dibilangin oleh putranya almarhum Pak Jasman Al-Hakim.
Saya baru tahu kalau Pak Jasman itu cicitnya Kiai Dahlan. Sehingga saya ketemu sama canggahnya, namanya Mas Muhammad Ilman, dosen teknik di UMS. Dia lulusan Belanda. Pesan Kiai Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu adalah wasiat Kiai Dahlan terhadap keluarga intinya. Tidak dibuka untuk warga Muhammadiyah. Lah ngono ya awake dhewe sing kerjane Muhammadiyah iki piye to awake dhewe iki cetha kerjane Muhammadiyah nek wasiate Kiai Dahlan iki piye to? Dan itu betul-betul dipegang oleh anak turun, sehingga tidak ada anak turun Kiai Dahlan itu yang memegang kaum itu karena baik Mbah Dahlan, pasti karena kapasitas. Gitu. Wong awake itu nggak ngerti ya, Pak Jasmani Mbak Men Buyute itu nggak ngerti kan? Karena bukan karena beliau buyut itu jadi rektor WMS, bukan. Kapasitas. Jadi itu wasiat dan itu kan dilakoni betul sama keluarga inti. Sampai dilakoni betul dhewe ora ngerti blas anak turun. Makanya sing sakniki do nyepeng ya ora sanggaya. Kiai Dahlan ya ora nggawa anak turun. Mosok dhewe ke level PDM wae gawone putra mantu ponakan gondole kabeh lha opo nek. Saya di Lawismu pernah kilap, Pak. Hilang, serius, iso lali sama itu. Padahal aku nek ngisi ya sing ngene kira berubah. Saya butuh driver. Rodo adoh sih. Istri saya punya adik. Nah, suaminya adik ini belum punya orang. Anaknya orang kaya, Pak, orang Pertamina. Ini ora iso kerja. Akhirnya jadi driver. Biasanya arep Grab ra entuk ibu masih kuat gawe. Anak papat itu masih disubsidi orang tua. Saking suke. Nek jadi driver izin utang Pak. Boleh. Ya aku ya seneng aja. Bocah ra iso kerja belum boleh. Mertuaku ya seneng, ya tau duwe mantu nganggur susah, Pak. Belum kok. Baru jalan sebulan deleke. Pak Ketua. Mas. Tapi malah Masya Allah itu. Langsung tak panggil, Pak. Kowe mengundurkan diri kok tak tokele. Serius, Pak. Walaupun saya pasti jadi nggak nyaman dengan itu, nggak nyaman sama besanya. Tapi ini nyelametke Muhammadiyah. Wes ya. Wah, rame nek sama ibunya. Wes. Nek tak toke aja nganti, kok dadi track record buruk. Mending kowe akhirnya gelem. Kayak gitu kan harus dijaga di perserikatan. Orang malah hajimu, enten to sing ngaji. Mboten enten. Wah, pasrah mlebu. Nah, Bapak Ibu pasti nggak tahu juga kalau ternyata Kiai Dahlan itu bermadhab. Ada di bukunya Mbah Hajat. Tapi bukan madhab fikih. Bukan madhab fikih. Madhab fikih mesti padu karo fikih yang lain. Tapi madhab jalan hidup ini saya yakin orang jadi padu karo liyane ning malah saya cedak. Kata Mbah Hajat, madhab Kiai Dahlan adalah madhab Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Rasulullah yang dapat sabda Rasulullah, "Hei Abu Dzar, kamu datang sendirian, kamu besok mati juga sendirian." Karena ketika beliau mengejar Rasulullah waktu peperangan, keri tiba goleke banyu nggo Rasulullah. Goleke banyu bareng itu dicicipi, wah seger banget. Aku bersumpah tidak akan minum air ini sebelum dinikmati Rasulullah. Gitu. Lah kowe kok iso ora ngombe Abu Dzar? Kowe nggo banyu, saya punya sumpah seperti itu. Wahai Abu Dzar, kamu datang sendiri, besok kamu mati. Benar, meninggal itu sendiri hanya sama istrinya. Cuman dikasih wasiat, engkau aku taruh di depan, di pinggir, nanti ketemu oleh Pak. Benar, mati deh. Apa jalan hidupnya? Ternyata Abu Dzar punya jalan hidup yang langsung diarahkan oleh Rasulullah. Nanti kita lihat Kiai Dahlan kok yang menunggui.
Dari Abu Dzar ia berkata, kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan 7 hal padaku. 1, beliau memerintahkan padaku untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Bapak Ibu belum ada, mencintai orang miskin itu abot nopo abot. Masya Allah Bapak Ibu mencintai sampai Rasulullah aja berdoa, kalau nggak yakin awal dewan ini, ya Allah berilah ilham kepadaku bisa mencintai orang miskin, mencintai lu. Weleh dhewe aki dhewe wae wong melarat paling murid ngono ae rasane muring ae. Lah iku malah suruh mengistimewakan dibanding murid sing anake wong sugih coba wali-wali to. Tapi keindahan pertama Al-Maun. Al-Maun dulu. Jadi nggak ada ceritanya itu orang yang sholat itu pelit, nggak ada ceritanya. Karena apa? Fawailul musallin nggih. Kalau sholat diarani Allah kan Quran. Sholat kok diarani Gusti Allah. Cilaka wis sholat lho. Sholat kok cilaka. Bak menutin. Terakhir itu wayam naun al-maun. Lan ora gelem aja-aja weh-weh barang yang berguna. Al-maun kan artinya barang yang berguna. Kalau badai takut barang yang berguna ini barang bekas atau barang yang ada masih gunakan? Ya, sedekahan barang bekas. Sing serahkan. Balik pada mubah. Al-Maun itu kita sendiri itu masih butuh, tetap ketika perserikatan butuh ya sudah. Lan ora gelem aja-aja kalau badhe takut. Di Islam itu aja-aja kalau melakukan itu berat mana? Nek ger lakone dhewe anggere kene ikhlas keluar. Ning kok karo ngandani, "Bu, ayo melok yo urunan iki abot mboten." Sing dijak jabatane luwih dhuwur luwih sugih. Iya. Tapi kata surat Al-Maun, cilaka kalau kita gak lakukan. Aja Bapak Ibu. Gak iso apik dhewean, ndak bisa. Maka dakwahnya Muhammadiyah itu ndak ada remnya. Gaspol reng blok. Wis. Iya ora gelem kena Al-Maun. Mosok tiwas kesel-kesel ngurusi pengajian Aisyah, pengajian ranting, ngono jadi diarani cilaka ya repot. Aja-aja, sedekah. Lewat Yesus, nggih. Yang kedua, beliau memerintahkan padaku agar melihat pada orang di bawahku dalam harta dan jangan lihat pada orang yang berada di atasku. Ini ngomongnya gampang lakonnya angel. Bapak-bapak sensasi sering betul ditagih ibu-ibu. Ki kok mencet? Ya gitu. Nah sebelah itu. Padahal nek nyawang sing luwih rendah, alhamdulillah lagi telat sesasi, telat semester. Gitu. Nek melihat yang di bawah, rumah tuh sering kuder-kuderkan karena tidak menjalankan wasiat ini. Padahal kula nek ngisi ngeten iki bojoku yo tak jak terus tapi yo bola-bali aja. Wanget. Gampang diucapkan lakon ini Masya Allah. Delalah bapak-bapak ini kalau barang-barang yang mudah tergiur. Ngono banget tetep sekolahan ae burung dibayar wae. Padha wae. Yang ketiga, beliau memerintahkan padaku untuk menyambung tali silaturahim, hubungan kekerabatan, walau kerabat tersebut bersikap kasar. Oh, angel. Wong sing apian wae jarak dhewe temoni, iki malah kasar kok. Nyambung. Tapi Kiai Dahlan lho, palek-paleknya tuh marah betul sama beliau. Tidak ada satu kisah pun beliau ngomong Islam. Ini pada kelas berat Bapak Ibu. Wah, lah pada fikih lah gampang dari padudon, elek-elekan selawat menunggu separing bahasan menunggu.
Enggak. Kiai Dahlan enggak itu aja. Yang keempat, beliau memerintahkan padaku agar tidak meminta-minta pada seorang pun. No, abet. Kiai Dahlan iki lho ajeng butuh bayar gaji iki. Celuk-celuk tukunen barangku ora njaluk. Kalau yang desa bencana kan dikembalikan ya. Yaitu sekali. Kisahnya enggak berhenti di sini. Akhirnya kadol kan. Tidak ada satu barang yang berharga yang bisa ditinggalkan ke Nyai. Bapak Ibu, Kiai Dahlan itu kaya betul pada zamannya. Kaya. Beliau itu bangsawan, ketip amin, khotib kepala. Gajinya 7 golden plus pengusaha batik. Pengusaha batik terus piyambak pada zamannya. Kaya, tapi ketika meninggal miskin. Awalnya tasih ketemu piantun nonton itu. Saat dulu ngurusi Muhammadiyah sugih bareng ngurusi Muhammadiyah melarat. Kulo sing senom yang ngrasake dibalik kok. Sadurunge ngurusi layus ngono kuwi karo ngurusi saiki yo wis sak beda. Kiai Dahlan ndak. Saya ketemu iki kok mirip Rasulullah contohnya. Rasulullah kaya kan sebelum dilantik jadi Rasul baru ngurusi Islam. Melarat. Jadi pada zamannya itu nek untuk diarani wali itu senior wali. Serius pada zamannya begitu. Maka Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat hormat sama beliau dan beliau mengaku itu senior. Bahkan konon kenapa beliau itu mendirikan NU itu setelah 3 tahun Kiai Dahlan aja demi hormat. Salah satu versi pendapat sejarah. Besoknya kualat gaya organisasi tadi. Saiki kan ora kualat-kualatan. Tabrak wae, ora senior. Ancen beda sampe. Tidak meminta-minta pada kulo nek IMM, IPM, wah niki kulo watu. Ojo nganti kowe lulus kuliah njaluk gaweane bapak-bapak PDM. Madzhab Kiai Dahlan ora ngono kuwi. Ngisin. Bapak-bapak Muhammadiyah wis paham nek kowe iki potensial lulus wis dijamin. Nggih ta? Kowe wis lulus rene. Makane nek kowe wis lulus bertahun-tahun ora dijaluk tahu diri. Harus gitu. Ketua PDNA Sragen itu tak ujar-ujari seperti itu. Suatu saat rampung lah ya mulai ngurusi warung Maduneh kudu siap. Ketua PDNA Sragen itu kocok kudu. Ojo nganti terus wah ditokke jaluk tolongan kayak tafsir, jaluk pertolongan Pak Iwan gitu. Sini. Tidak meminta-minta kalau soal kayak gitu. Madzhab Kiai Dahlan. Yo ora iso kabeh paling murah sing pokok-pokok dilakoni ngono. Yang nomor 5, beliau memerintahkan padaku untuk mengatakan yang benar walau itu pahit. Nah, itu Muhammadiyah PDKP. Insyaallah. Nomor 6. Beliau memerintahkan padaku agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwah di jalan Allah. Ya PDKP. Nomor 7, beliau memerintahkan padaku agar banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah karena kalimat tersebut simpanan dalam hadis. Kalau badhe tangan 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7. Dakwah bil hal dulu atau bil lisan. 1, 2, 3, 4 bil hal dulu. Perbuatan dulu, amal dulu yang dikedepankan. Oleh kadang itu Muhammadiyah yang pada ketua-ketua PCM, Muhammadiyah sepenting ada pengajian wis. Lagi piye wong larat sebelah. Saya itu sampai wanti-wanti sama teman-teman di Layus. Kami buat kesadaran bersama. Apa kesadarannya? Saya tidak tahu ada di slide ini. Muhammadiyah adalah ormas yang paling kaya tidak cuma di Indonesia tapi di muka bumi ini. Maka
kejadian sosial apapun, Muhammadiyah adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Salah dhewe paling sugih. Ayo cobi, wong sugih lho poso Pak. Orang lakoni dosa iso kena dosa. Meneng lho ora ngopo-ngopo iso kena dosa. Betul percaya, cobi ilustrasi nggih. Sak kampung mesti enek wong paling sugih, nggih bener. Rasa dibayangke ono wae. Enek urunan kampung. Bocah pinter entuk beasiswa ning UGM kedokteran nek butuh biaya transport. Sak kampung urunan, sing paling sugih lho meneng tok dosa mboten. Ampre wong larat dhewe ora urunan ora dosa. Salahe sugih. Orang lakukan dosa lho meneng tok lho niku. Dosa. Pramila niki atos-atos. Jangan sampai dhewe sibuk ngurusi aum, sibuk ngurusi ranting cabang PDF, Mbak Men yo nabung dosa terus goro-goro wong laras sekitar kita ndak ada kita. Tahun 2011 Bapak, belum ada satu pun ambulan gratis. Belum ada satu pun. Dulu Mas Dodo kami kelompok-kelompok duit yang sekolah-sekolah untuk 60 juta. 60 juta itu mobil ambulan sak opo. Untung kedengeran sama Pak Sinten bendara PP yang kemarin yang WMS ketua Pak Marpuji. Jadi kan aku ambulan deh di kantor. Sudah wis kono tene iki ana ambulan bekas Pak. Ambulan gratis kita pernah. Coba orang miskin saat itu rumusum BPJS kayak sekarang nih Pak. Arep nebus opnam kadang utang tonggo. Engko mulih ning desane nganggo ambulan itu. Larang meneh bayaran. Nggih betul. Dengan ada kemarin saya ketemu Pak. Oh ning desane termasuk sugih, iso duwe mobil kijang. Ning goro-goro minggu cuci darah ke Solo 2 pekan. 1 pekan 2 kali. Suwe-suwe melarat to Pak. Ketemu ambulan lah Yesus itu alhamdulillah. Lu niku Pak sedekah dikelompokne iki recehan iki iso dadi tuku mobil. Lah nek sing bagi-bagi dhewe lho. Puluhan tahun kita nggak mempedulikan mereka loh Pak. Nek kita bisa bikin rumah sakit sundul, pitulas rantai, lupone sebelah-sebelah. Dulu Muhammadiyah miskin bisa menggratiskan orang miskin. Sekarang kita Muhammadiyah kaya bisa gratiskan mereka enggak? Apa enak rumah sakit ini melarat rene santai wae gratis. Ada rumah sakit kita kayak gitu. Saya pernah menanyakan saat itu waktu yang isi Prof Munir, ada Prof Mahfud MD juga sebelum jadi Menko, Prof Sofyan Anit karena rektor PMS saat itu. Depan saya ada Pak Dahlan Rais. Saya tanya sama Prof Munir, saya ngerti banyak sejarah Muhammadiyah dari tulisannya Prof. Dulu kita miskin bisa menggratiskan orang miskin. Sekarang kaya kita tidak bisa menggratiskan orang miskin. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah kapan berubah? Kalian tahu belum? Kapan Muhammadiyah bisa berubah kayak gitu? Prof Munir saat itu jawab PP. Ini perlu ditakon bapak. Jawabnya sing angel. Terus dengan santainya nunjuk Pak Dahlan AS, Pak Dahlan sing ketua PP Muhammadiyah sing jawab. Sampai detik ini tidak ada jawaban. Karena persoalan harta walaupun itu bukan punya kita, tapi kita punya kuasa untuk menggunakannya, bisa merubah jadi diri. Kalau nggak dipaksa, pokoknya 20% dari anggaran kita kudu melarat. Nggak jadi. Atau nek perlu salah, kan sekarang juga sudah bisa kerja sama-sama lagi. Ampun nganti wong pinter ketompo ning UGM, ketompo ning Undip, ning UNS. Kemarin itu loh, ada, nah itu ketompo bidik misi ke UNS. Karo wong tuane iki lho, rasa budal lho. Walaupun sejuta sesasi, lah kosmu.
Lah gue tuku laptopmu. Akhirnya wis kowe moro rai motor kok kos-kosan bae. Yang penting kuliah. Karena keluarga itu terbantu kalau ada yang ada sekarang jadi mahasiswa. Kalau kita nggak urusi itu, Pak, hilang madhab kita. Hilang. Nah, ini satu lagi. Ini buat evaluasi kita lah, sama evaluasi kita dan keluarga kita. Ayat-ayat terakhir yang diajarkan Kiai Dahlan adalah ayat-ayat tentang al-birru. Ada di bukunya Mbah Hajid. Wah, ini jarang aplikasinya ya. Kalau ayatnya saya sering disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran 9. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian atau kebajikan atau kebaikan sebelum kamu menyimpahkan harta yang paling kamu cintai. Ini kan ada kisah yang mengikuti itu kalau di Riyadhus Shalihin itu ketika ayat ini turun, siapa yang langsung berdiri? Kan Toha, sahabat yang mempunyai kebun kurma dan mata air persis di depan Masjid Nabawi. Toha, saya wakafkan. Kenapa? Ya karena ayat istri saya itu pernah protes. Gak lama, ya masih tahun ini. Apa gak program lais kudurun padahal lais bukan programnya banyak. Kudurun. Oke mantap banget. Dewe rung sepiro ini dibanding para pendahulu kita. Dilalai ngobrol itu enggak sih. Dewe itu akan teruji wong apik ora. Kuwi nek pas perserikatan butuh mobil iki dilego perserikatan. Siapa? Nek ora awake di rumah. Tolha itu yang diserahkan juga harta terbaik. Dewe nek diarani elek nesu. Kae ora ikhlas kae asune mek pengajian ono kae wis golek nesu. Diarani wong elek mesti. Tapi kita belum masuk di dalam. Belum pernah kita memberikan harta yang paling kita cintai. Ini belum selesai, Pak. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Asar ayat 9. Penggalan ayat aja. Dan mereka mendahulukan orang lain mengalahkan dirinya sendiri. Mendahulukan orang lain mengalahkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini ada asbabun nuzul. Ayat ini turun ada asbab. Di Riyadhus Shalihin itu juga disebutkan. Saat itu Rasulullah hijrah sebelum perjanjian Hudaybiyah, kalau ada yang nyusul Rasulullah sangat bahagia. Saat itu ada yang nyusul Bapak Ibu. Nyusul. Ya tentu Rasulullah pengen menyambut sesuai budaya Arab pasti sajian dan sebagainya. Tanyalah Rasulullah kepada salah seorang istri beliau. Kita kedatangan tamu yang ikut hijrah. Kamu punya apa? Jawaban istrinya, ada yang ingat? Kita cuma punya air putih. Wahyu Rabbah. Pindah lagi ke satu istrinya yang lain, istrinya Rasulullah. Diceritakan yang sama, jawaban istrinya juga sama. Kita tinggal punya air. Orang pindah lagi ke istri satunya lagi. Pertanyaan sama, jawabannya sama. Masalah istri-istri ini tidak usah dibahas. Akhirnya disampaikan kepada para sahabat. Ada yang siap menyambut muhajirin satu ini, ada yang ngacung satu lagi. Langsung dibawa ke mana? Sahabat ini tanya sama istrinya, jawaban istrinya apa? Kita tinggal punya makan malam buat anak kita nanti. Buat anak, buat bapak ibu wis ora. Hanya untuk anak. Sang bapak tadi terus bilang sama istrinya, oke,
sajikan makanan di ujung sana, ujung sini piring kosong, tidurkan anak, matikan lampu. Bersandiwaralah beliau supaya tamunya nyaman. Pagi ketemu Rasulullah itu riang gembira tanya, kalau di Riyadhus Shalihin, apa yang kamu lakukan tadi malam sehingga Allah berfirman itu sambil tertawa. Enak ya hambane Muhammad itu. Sing pengen ngerahapi tamu nganti sandiwara, mel mawon pokoke. Halal. Padahal itu tinggal buat anak. Bapak Ibu, kita sering dimintain tolong. Kadang kalau itu kebutuhan kita masih ikhlas. Tapi kalau sudah kebutuhan anak kita, wah, Bisa nolak. Wah enek duwe jane iki aku duwe yo enek wis tak nggo persiapan iki sudah anak iku J, anake aku kelas 1 SMP. Padahal lanjutan ayat ini dan barang siapa menjaga dirinya dari pikir maka itulah orang-orang yang bahagia. Loh, kriteria orang kikir kok ngono kuwi abote iki lho. Dan mereka yang mendahulukan orang mengalahkan dirinya sendiri walaupun dirinya sendiri sangat membutuhkannya. Garip maaf gua anake lho. Tetep diwehno orang di tabungan, ATM deposito, sawah boten. Tetep diwehno kok. Kuwi kriteria boten kikir kok. Dan Bapak Ibu tahu yang dilakukan sahabat ini pernah dialami oleh Kiai Dahlan. Dan itu diceritakan Nyai Walidah setelah Kiai Dahlan ajal, itu pun hanya kepada perseorangan. Neng perseorangan kuwi ganti cerita-cerita dadi dong ngerti kabeh ditulis Pak Supriyan. Ada tamu tinggal buat makan satu orang, tamu ditaruh ujung meja sana, dikasih lampu, meja ujungnya piring kosong, lampunya dipateni alasannya minyak entek. Bersandiwara Kiai Dahlan sama Kiai. Makanya nggak wajar Muhammadiyah hebatnya kayak ngeten itu karena perjuangan beliau-beliau seperti itu. Lah nek awake dhewe niki nggih paling ora sithik-sithik enten sing ditiru ngoten lah. Aja blas malah ngelek-ngelek, masyaallah. Paling ora yo banggase kowe rasa ngelek-ngelek Muhammadiyah ngoten nek tenung liya. Indonesia ki lho Muhammadiyah, lho kok ngerti? Mbok iki dijelaske. Ini surat Al-Bir sampai Kiai Dahlan tuh bilang, sampai berat Kiai Dahlan paham ini benar. Kata-kata Kiai Dahlan. Dewe ora iso ngaku dadi wong becik sadurunge dhewe kuat beseti kulite dhewe. Karena ini pasti pedih. Lakoni ini dah sing ngesoni mesti bojone dhewe Pak. Nah, anak mantu mara tuwa melu ngamuk. Perih iki. Kaya beseti kulite dhewe. Terus sekolah Muhammadiyah karuan lakon mboten kok. Tapi ini benar. Mbah Suja itu waktu dibilangin Muhammadiyah kudu duwe kapal dewe itu kayak santri sama kiai yang sangat dipatuhi, ini amanah. Orang kayak lagi, ya guys, apa ini? Enggak Pak, dulu itu ini perintah. Iya. Ini di share. Dasarnya dulu yuk karena Kiai Dahlan lahir sampai Kiai Sinobun pengen punya Kiai anak turun saking Kiai Dahlan, anaknya Kiai tolong jenengan nikah. Nanti kalau sudah ada anak turun laki-laki jenengan talak dan apa. Dewe enten Pak sing nyerahke ngoten niku Pak. Saono. Nah, ini sekarang intinya di sini. What's next? Terus ini Einstein mengatakan kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda.
Nek pengen hasilnya beda carane benten to. Nggih. Nek carane padha kok pengen hasilnya beda niku pasien RSC menurut Einstein. Nggih ngoten, Pak. Sudah beda. Sudah ada dua yang mesti laris yang disampaikan Mas Dodo kemarin. Sudah tidak ada kelompok menang. Larang ke sisan, gratis ke sisan. Gratis sih ngoten lho, Pak. Ada diferensiasi wong mesti enek sing butuhin. Jadi melihat kebutuhan pasar, Pak. Sekolah ning kene jaminan ora ana penyanderaan ijazah karena enggak kuat bayar. Ora ono sekolah ngono kuwi. Nggih. Gitu loh, Pak. Ora. Oh, iki sekolah yang larang. Ini gunku. Utawa larang sisa. Larang sisan guru-gurune ya dites ulang. Sing ora masuk ya golek cah nom-noman sing iya, Pak. Bayaran jero abot, semangatnya gede gitu. Saya suka anak saya taruh di desa MI yang jaraknya 10 kilo dari rumah saya. Jadi nek ketemu kanca-kanca yo heran, kanca-kanca desa do kok sekolah kutho. Seliringan lho kowe malah butuh kok desa. Yo ben gratis alasan itu. Saya sederhana, saat itu diajak pengawasan itu diajak pengawas dia nyupiri ada di desa sekolah gratis ada gurunya yang nggak mau dibayar karena alumni situ yang ngerti apa bayarannya di situ Pak. Tapi gayanya wis koyo unggulan no. Setengah itu guru-guru jajar di gerbang murid sing nangis digendong pokoknya wong tua itu tetap wis koyo sekolah unggulan. Saya langsung bilang kalau ini ada antar jemput Pak tak taruh anakku di sini. Lah desa mayoritas murid-muridnya orang ketunggon Pak Nembok. Pak Nembok ini udah merantau. TTP budene, TTP baik. Lah sing ngajari PR so. Akhirnya sing anak-anak merantau niku agar pelajaran sekolah dikelompok diajari PR. Mulai sore-sore. Gajine kula buka paling dhuwur guru senior BB itu 200.000. Gaji terendah 1.000. Ning semangate kaya sing gaji UMK. Lah seneng. Wis gone anak. Bakal 5 anak saya di sana. Yang satu ketemu SD di rumah saya. Habis itu sekarang saat itu satu kelas saya kakak sekarang 3 kelas. Anak senang. Cari yang mana, segmennya yang mana, jangan segmen tanggung. Barangnya tanggung itu repot. Kikong lotro ora, pedeng ora, kesesaan ora gitu wah, angel Pak. Unggulan atau gratis? Gratisan PD. MOU sisan karo layesmu. Ini sekolah buat khusus miskin. Sugih sithik kudu siap bayar sugih disilang. Nek ora saneke. Boleh sing larang sih. Nanti baru caranya ya harus beda. Nah, wes nekna lagi ajarkan lomo setelah kita mengajarkan sholat. Bapak Ibu, kula ya rada lurus dulu. Walaupun saya masih sampai detik ini bangga sama ininya anak saya, SMP Emasnya anak saya. SMP Emas itu SMP yang kemarin diceritakan muridnya 1 gurunya 15 tuh. Terus diseleksi malah mundur kabeh. Jadi terus apa itu namanya ganti guru-guru muda. Tapi saya masih prihatin. Buat diajar ke sholat itu yang diajarin apa? Mana sih haji? Jumat Serbunya nggak begitu sukses. Sekolah mana yang Jumat Serbunya sukses? Padahal itu bisa dipakai untuk guru-guru WB yang kuliahnya belum sesuai jurusan. Ajukan ke kami. Belum PGSD, SMA. Yang butuh S2, belum orang mampu, ajukan. WB gajinya belum. ASE ki harus mengajukan ke Semoto Pak. BB mawon. Sing ketoke diproyeksikan wae iki kader. So diunggah ke teko kepala sekolah. Ajukan. Dari dana-dana recehan diklumpuke ya iso nyekolahke kok. Lho sak iki pas manase kebudayan itu kan yo urunan ya. 150, 100 punya mobil. Gak pernah diajarkan Pak. Coba kabeh kirim fotonya omahe dhewe-dhewe.
Kok ditonton omah sing paling rapatut di terus urunan nyatusan ewu kabeh dienggo bedah rumah itu. Pernah diajarkan gitu? Kita tuh hanya diajari kompetisi loh Pak, kalah ke yang lain, bukan diajarkan sebaliknya, peduli sama yang lain. Dulu di sekolahan Al-Maun. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, ketika di riset tingkat peribadatan umat Islam Indonesia ini urutannya, habis syahadat, jenis rukun Islam yang wajib aja, sholatnya itu 25%. Jadi ini enten piantun sekawan Muslim, sing sholat tertib itu wong setunggal. Bendelala sing setunggal itu apa yang rumput tertib. Dan sing dijumbo. Rukun Islam ketiga itu zakat. Berapa persen kalau sebut terakhir? Rukun Islam keempat puasa. Berapa tingkat kepatuhannya Pak? 60%. Haji, waiting list ini sudah sampai 5%. Zakat 3%. Itu pun sudah dikumpulkan dari zakat, infak, sedekah, korban. Haji tok saya haji tok. Zakat tok saya yakin 0. Jadi urutan rukun Islam umat Islam Indonesia itu setelah syahadat niku poso. Habis poso sholat, bar sholat ngaji, terakhir zakat. Ya karena kita ini juga nggak merubah budaya itu Pak. Lu Kiai Dahlan bar sholat itu kok tidak peduli pada sesama. Makanya Al-Maun bar sholat peduli sesama. Sholat kaji kiri Pak. Jangan sampai poso kaji, poso orang peduli karo tonggo. Kan bisa kok. Gerakan Jumat Serbuza. Loh. Maaf, saya akan banyak cerita tentang keprihatinan. Tahun 2000 itu Munas Taksi memutuskan 2 hal yang berhubungan dengan ini. 1. Zakat profesi hukumnya wajib. 2. Zakat perusahaan hukumnya wajib. Atau zakat lembaga. Itu MUI saja belum memfatwakan. MUI baru memfatwakan tahun 2002, 2 tahun setelahnya, bahwa zakat profesi wajib, tapi belum disebut zakat perusahaan. Lu Muhammadiyah ini pimpinannya aja nih tajdid yang melampaui zaman. Ini sudah 23 tahun setelah Munas itu. Waktu saya pertama ditarik ke wilayah bertemu dengan pleno PWM, saya sampaikan keputusan Munas Taji ini. Ada salah satu anggota pleno profesor tanya, ono to keputusan itu. Saya langsung lemes Bapak. Lho iki wis belasan tahun kala itu, belasan tahun. Padahal saya yakin produk Taji itu kan ada 3 Bapak Ibu. Tertinggi putusan hasil Munas. Hukumnya wajib diikuti oleh warga Muhammadiyah. Nomor 2 fatwa, fatwa. Fatwa itu kedua, hukumnya sunnah diikuti. Sunnah itu nek dilakoni berpahala, kalau tidak dilakoni tidak apa-apa. Yang ketiga itu wacana, diterbitkan di jurnal Taji. Itu hukumnya mubah, diloni kena orang yang ganjaran, ditinggal ya orang terus. Keputusan yang sudah belasan tahun nggak tahu. Tapi saya yakin satu fatwa ini sudah langsung paham baru beberapa tahun sebelumnya. Fatwa tentang rokok, betul nggak? Mesti aku. Pokoknya keputusan walaupun lebih tinggi nek berhubungan dengan berkurangnya harta kita abot deh. Karena konsekuensinya apa Bapak Ibu? Ya kita akan patuh gaji-gaji kita dipotong. Dan saldo akhir tahun lembaga kita, sekolah kita sebelum dirat untuk tahun berikutnya juga dipotong 2,5% karena hukum wajib zakat lembaga. Hampir toko buat snack ini lemes. Iya. Bapak Ibu, kenapa di Muhammadiyah ini kalau ada 2 sekolah, yang satu raksasa kaya, yang satu miskin, yang miskin ini mati, yang raksasa itu kayak nggak merasa berdosa? Kenapa terjadi Bapak Ibu?
Tidak ada kohesi sosial di sini, tidak ada ikatan sosial di sini. Kabeh ngaku dewe-dewe, almaun ini ngerti. Maka kami menginisiasi uji coba kecil. Setiap penghimpunan kantor layanan di kecamatan, di AU, di Ranting, di Aisyah, dikumpulkan di daerah, dipotong 15%, masih berhak mengelola 85%. Yang 5% ini, yang 15% ini 10% dikelola oleh daerah untuk subsidi di daerah. Yang 5% dikirim ke wilayah untuk mensubsidi daerah. Maka kami ini di Layismu, Bapak Ibu, kalau ada daerah mati gara-gara nggak kuat gaji karyawan, wilayah yang dosa. Jelas gitu loh penanggung jawabnya. Lah nek saiki sekolah mati sing tanggung jawab sinten? Wis sekolahe koprol koyo ngono aja dikalah-salahke. Iya. Kabeh nyalahke PJM, pemilih nyalahke Didas, men PDM nyalahke PWM. Lu kok nggak punya mekanisme padu? Maka satu-satunya salah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, tunggu Pak. Bapak Ibu, lakukan seperti yang dilakukan oleh Layis. Saya usulkan pada BBM yang baru, SPP uang gedung bagi sekolah yang mandiri dengan jumlah siswa di atas 100 wajib menyetorkan 15%-nya daerah. Daerah mengelola yang 10%, wilayah mengelola 5%. Jadi nanti kalau ada sekolah yang mati bisa nyalahkan yang dibutuhkan. Subsidi silang, ini uang tidak kembali kepada sekolah yang kaya. Sama di Layismu, nggak mungkin dana ini kembali ke Sragen, ke Banyumas, ke Kendal, sing suge-suge itu. Bali yo ning yang kecil-kecil nggak usah saya sebut ya. Sebut be. Itu namanya subsidi, nggak kayak BPKH. BPKH itu kan dana haji. Oh Jawa Tengah sekian, itu oke. Jawa Timur paling gede, itu oke. Itu kapitalisme, bukan subsidi silang. Jual beli. Muhammadiyah nggak gitu. Sekolah mugi, muridnya 1000, aja njaluk balen. Sekolah kecil-kecil. Siap betul Bapak Ibu? Kriteria siswa di atas 100. Sekolah unggulan, sing bayare larang, walaupun siswanya belum sampai 100, ya tetap aja. Sekolah unggulan, ya ukurannya ya tetap 2 kok. 1 unggulan, 2 siswa mandiri, harus sekolah mandiri. Enggak gitu, enggak jalan. Enggak ada dana tahun, enggak ada solusi yang baru. Nanti Layismu mek kasir. Mlebu 100 metu 1. Nek perlu nopo? 3 sing daftar. Saya sejak dari Seragen ini hak kelola 15% ini yang daerah 10% daerah enggak pakai. Balik nih Anak-anak NKL kalaupun digunakan untuk kegiatan bersama, raker, rapor, gratis tok enggak cukup. ya harus begitu. iya. Ya harus begitu. Nah, gitu. Nanti PTM juga kita gitukan. SPP mahasiswa, uang gedung mahasiswa potong 15%. Karena nek dari sekolah ke sekolah ora cukup, nek ra dibantu kok perguruan tinggi. Apa nek PKU? 15 nek PKU enggak usah gede-gede enggak apa-apa sebenarnya. 1% saja dari klaim BPJS dan biaya pasien yang tidak asuransi kirim. Masya Allah Pak, saya ditantang dana itu ke dana wakaf 1 periode kepengurusan 1 triliun kami. Ya, kita bayar. Kemarin udah bilang lagi, sepatunya tuh oke, nanti ibu suruh salah. Maka masalah adalah Enggak, satu-satu. menganggap solusi berada di luar diri kita dan di luar ruangan ini. Hal-hal yang Bapak Ibu, produktif. solusi ada di tangan Bapak Ibu. Tidak di luar Anda. Bukan di saya, bukan di Kiai Tafsir, di Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti regulasi dijalankan, insya Allah perubahan akan banyak yang terbantu. Al-Ma'un akan lebih jalan,
Tapi kalau masih menyaksikan keefektivitasan ini, pasti masalah ini nggak keluar. Didik dulu murid-murid Bapak Ibu dengan kita. Kenalkan lagi jiwa lo. Suruh moto nih kabeh rumah-rumah sesama Ini kok diseleksi ini sing paling ora patut digone menungso. satu kelas 11 atau kelas Kok dibedah rumah penurunan kabeh nyatus kurang iya jaluk lain seren. Pas sekolah. Bismillah saja. sekolah lu orang Tidak ada, Pak. kebun ya. Dari materi pertama sampai ini nanti Mas Coach Dinar kabeh teori. Kali setengah jam. Teori omong dua kalau tidak dimulai. Nah, senang minallah. Assalamualaikum.